Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arif. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika angkatan 23 dari Universitas Teknologi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi dengan menggunakan 4 metode routing, yaitu static routing, dynamic routing, BGP atau Border Gateway Protocol, dan yang terakhir yaitu VLAN. Oke, untuk yang pertama kita akan mengkonfigurasi static routing. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah rangkaian jaringan dengan IP yang sudah saya sertakan. Saya di sini menggunakan 3 buah router, 3 buah switch, dan 6 buah PC. Oke, untuk yang pertama kita akan mengkonfigurasi dari router 1 ya. Pertama-tama kita ketik EN atau enable, lalu kita masuk ke config terminal, diketik F T. Nah, di IP pertama ini kita perlu memasukkan 2 IP dari jalur SE000 dan gig0/0. Pertama kita masuk ke interface SE000 dan dengan IP 11.11.11.5/29 dengan cara IP add, lalu masukkan IP-nya yaitu 11.11.11.5, lalu subnet masknya yaitu 255.255.248 karena di sini /29. Selanjutnya kita masuk ke interface gig0/0, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.1 dan netmasknya yaitu 255, 255, 255, dan 240. Nah, setelah itu konfigurasinya sudah. Oh iya, saya kelupaan, ini harusnya kita ketikkan perintah nosh untuk mengaktifkan jalurnya. Kita masuk lagi ke SE0/0/0, kita ketikkan juga nosh. Nah, untuk konfigurasi pada router pertama sudah. Kita lanjutkan ke router kedua. Nah, di sini sama seperti sebelumnya. Pertama kita ketikkan dulu enable atau EN, lalu kita masuk ke config terminal dan F spasi T. Nah, di sini kita perlu memasukkan 3 buah IP ya, yaitu yang jalur SE00, SE001, dan gig0/0 dengan IP yang sudah tertera. Langsung saja kita masukkan IP-nya. Yang pertama kita masuk dulu ke interface SE000 dengan cara IP add, IP-nya yaitu 11.11.11.6 dengan subnet mask yaitu 255, 255, 255, dan 248. Dan setelah itu kita aktifkan portnya dengan nosh. Selanjutnya kita masuk ke interface SE0/0/1. Bentar. Maaf. Nah, di sini menggunakan IP yaitu 15.15.15.6 dengan netmasknya yaitu masih tetap sama. Nah, lalu kita aktifkan lagi dengan cara nosh. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface gig0/0. Nah, selanjutnya kita tambahkan IP-nya dengan IP add. IP-nya di sini 192.168.2.1 dengan netmasknya di sini karena /28 jadi 240.
255, 255, 255, 240. Nah, kita aktifkan lagi portnya dengan NoSH. Nah, untuk konfigurasi router 2 sudah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan di router ketiga. Konfigurasinya sama seperti router pertama. Yang pertama itu kita enable dulu, lalu masuk ke config terminal, lalu kita masuk ke interface SE000, lalu IP add. Nah, di sini IP-nya yaitu menggunakan IP yang 15.15.15.5/29. Nah, netmasknya di sini menggunakan 255, 255, 255, 248 karena /29. Lalu aktifkan portnya dengan OSH. Selanjutnya kita masuk ke interface gig 0/0. Interface gig 0/0. Kemudian kita tambahkan IP-nya, IP add. Nah, di sini saya memasukkan IP, maaf belum ditambahkan ya di sini. IP-nya yaitu 192.168.3.1. Dan karena slash-nya 28, jadi subnet masknya yaitu 255, 255, 255, dan 240. Nah, untuk router ketiga sudah. Ini seharusnya 168 ya. Dan di sini juga harusnya ada IP-nya. Oh iya, saya tadi kelupaan untuk mengaktifkan portnya dengan cara NoSH. Nah, sudah. Untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi setiap PC-nya dan memberikan IP-nya yang sudah saya sediakan. Langsung saja kita masuk ke PC-nya, lalu ke desktop, IP. Nah, di sini IP address-nya yaitu yang 192.168.1.2. Nah, karena di sini /28, IP-nya jadi subnet masknya jadi 240. Nah, untuk gateway-nya kita menggunakan yang /1 ya. Nah, kita lakukan ke semua PC-nya. Biar lebih cepat, saya percepat saja.
Oke, setelah selesai memberi IP pada setiap komputer, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi routing pada setiap router. Pertama-tama kita akan masuk lagi ke router 1. Nah, sebelumnya untuk melakukan routing di sini kita memerlukan network dari setiap jalur. Nah, di sini karena ini dari router pertama, kita akan menggunakan gateway dari IP router kedua. Nah, untuk menghubungkan ke jalur-jalur lain, kita hanya memerlukan networknya saja. Langsung saja ke konfigurasinya. Pertama-tama kita masuk ke config terminal, lalu ketikkan perintah IP route dan masukkan network yang 11.11.0. Karena di sini /29, maka netmasknya yaitu 255, 255, 255, 248. Nah, untuk gateway-nya gerbang di sini kita menggunakan yang 11.11.11.6. Selanjutnya kita memasukkan IP yang network yang kedua, yaitu yang 15.15.15.0. Nah, untuk netmask dan gateway-nya masih tetap. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan IP route lagi. Nah, karena yang kedua network di sini /28, jadi ini 240 dan ininya yaitu 192.168.2.0 dan yang terakhir yaitu yang 3.0 dan gateway dan netmasknya masih tetap sama. Nah, untuk router pertama sudah selesai. Selanjutnya router kedua. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Enable dulu, lalu masuk ke config terminal. Nah, di sini konfigurasinya sama seperti sebelumnya. Namun di sini kita menggunakan dua gateway. Yang ke router pertama yaitu menggunakan network yang 11.11.5. Untuk yang ke kanan gateway-nya yaitu menggunakan yang 15.15.5. Oke, langsung saja kita ke konfigurasinya, yaitu IP route. Di sini kita yang ke kiri dulu, yaitu 11.11.0. Lalu karena di sini /29 netmasknya, maka 255, 255, 255.248. Nah, untuk gateway-nya yang ke kiri itu menggunakan yang 11.11.11.5. Lalu selanjutnya router yang ke switch dari router 1, di sini /28 jadi 240 dan IP-nya ini 192.168.1.0. Nah, untuk yang ketiga di sini saya akan menggunakan network yang 15.15.15 karena /29 di sini 248 dan networknya yaitu yang 15.15.15.0. Nah, di sini gateway-nya berubah ya, jadi menggunakan yang 15.15.15.5. Nah, untuk selanjutnya network yang 192.168.3.0. Di sini gateway-nya sama seperti tadi yang 15. Lalu netmasknya yang 240.
tapi networknya di sini yang titik 3.0. Nah, untuk konfigurasi routing pada router kedua selesai, selanjutnya kita akan ke router ketiga. Sama seperti sebelumnya, pertama-tama kita enable dulu, lalu masuk ke konfigurasi terminal, conft, lalu IP route. Nah, di sini saya network yang 15 dulu. Di sini netmasknya 248. Lalu gateway-nya di sini menggunakan 15.15.15.6 ya. Lalu selanjutnya yaitu yang networks yang router yang di kiri atau yang router 1. Di sini networknya yaitu 11.11.11.0. Nah, untuk gateway dan netmasknya di sini masih tetap. Lalu untuk network yang switch yang di tengah di sini 192.168.2.0. Untuk gateway-nya sama. Di sini titik 1 ya. Oke, udah untuk konfigurasi router ketiga. Mari kita sekarang coba kita mengirimkan data atau ping. Di sini bisa coba langsung dari PC yang dari router 1 ke PC router 2 atau kemana aja, bebas dulu. Nah, ini karena ke PC router 2 gagal, coba dulu ke sesama yang dari router yang sama. Nah, ini sukses. Nah, kita coba ke router yang berbeda. Nah, di sini file yang kedua kalinya, di sini sukses. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi pada dynamic routing. Di sini tidak berbeda jauh dengan rangkaian yang sebelumnya, tetapi konfigurasinya berbeda. Langsung saja kita ke router pertama. Sama seperti sebelumnya, di sini enable, lalu masuk ke terminal, config terminal. Lalu di sini kita akan memberikan IP untuk setiap port. Nah, di sini untuk port SE00 kita menggunakan IP sekian, dan gig 00 menggunakan IP sekian. Kita langsung saja masuk ke interface gig 0/0 dengan IP yang tertera ya. Gig 0/0, lalu IP add. Sini IP-nya 192.168.3.1. Karena /24 jadi 255.255.255.0. Lalu kita aktifkan portnya. Setelah itu lanjut ke interface yang SE000. Nah, IP add di sini IP-nya yaitu 192.168.1 dan .1. Nah, di sini /24 juga, jadi netmasknya yaitu 255.255.0. Sudah, selanjutnya kita ke router 2. Nah, router 2 di sini sama seperti sebelumnya. Di sini yang membedakan di sini yang dimasukkannya itu 3 IP ya, 3 port gitu. Yang pertama kita enable dulu, lalu kita masuk ke config terminal.
Lalu kita langsung masukkan interface, masuk ke interface gig 0/0. Nah, di sini langsung IP add 192.168.4.1. Di sini netmasknya sama semua ya, karena /24 semua, jadi titik 0. Selanjutnya interface SE000, terus IP add. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.1.2. netmasknya sama, titik 0. Lalu selanjutnya NoSH, yang gigabit juga belum, yang tadi gigabit 0.0 NoSH. Nah, selanjutnya langsung saja ke yang SE001. Nah, di sini IP-nya yang 192.168.2.1. Lalu NoSH, ya saya juga lupa, di router pertama tadi ada yang belum saya aktifkan portnya, yang interface SE. Nah, ini oke, sudah. Kita lanjut ke router ketiga. Nah, di sini kan sudah hijau. Lanjut ke router ketiga. Konfigurasinya sama seperti router pertama, yaitu enable, lalu masuk konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke interface gigabit 0/0, gig 0/0. Lalu IP add, IP-nya yaitu 192.168.5.1, lalu 255.255.255.0. Jangan lupa NoSH. Lalu ke interface SE000. Di sini IP add 192.168.2.2, karena tadi yang satu sudah digunakan di router kedua. Subnet masknya masih tetap sama, titik 0. Lalu NoSH. Nah, untuk konfigurasi awal ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan setiap komputernya. IP-nya sudah saya sertakan untuk setiap komputernya. Jadi langsung saja, mungkin akan saya percepat karena caranya sama saja seperti yang tadi.
Nah, untuk peng-IP-an untuk setiap komputer sudah selesai. Selanjutnya kita akan langsung mengkonfigurasi dynamic routing antar router. Yang pertama kita masuk dulu ke router 1. Nah, di router 1 ini kita exit dulu ke router config. Nah, setelah di router config kita bisa langsung memasukkan perintah router rip, lalu version 2. Setelah itu kita masukkan networknya, yaitu network dengan network yang 192.168.1.0 dan yang 192.168.3.0. Sini yang titik 1 dulu. Netmasknya titik 0. Oh maaf, ternyata gak perlu pakai netmask. Nah, selanjutnya ini yang titik 3. Untuk router pertama sudah. Selanjutnya untuk router kedua, langkahnya sama seperti tadi, cuman yang dimasukkan itu 3 ya, yang titik 1, titik 2, dan titik 4. Nah, di sini exit dulu, lalu kita router rip. Setelah itu version 2, lanjut kita masukkan networknya ya, network 192.168.1.0, lalu titik 2.0, dan yang terakhir yang titik 4.0. Nah, untuk router 2 sudah. Lanjutkan lagi ke router ketiga. Ini caranya masih sama. Di sini yang dimasukkan cuman yang 2.0 dan 5.0. Di sini kita langsung masuk ke IP route. Maksud saya router rip. Lalu version 2. Setelah itu kita masukkan networknya yang tadi yang 192.168.2.0, 168.2.0, lalu satu lagi yang titik 5. Oke, untuk konfigurasi dynamic routing sudah. Mari kita coba tes. Yang pertama biasa valid, karena yang pertama itu untuk memvalidasi. Nah, yang kedua kan successful. Mari kita coba dari router 3 ke router 1. Nah, ini sudah sukses ya. Nah, ini untuk ke router 2 juga. Nah, sukses ya. Untuk konfigurasi dynamic routing sudah selesai. Selanjutnya saya akan konfigurasi di BGP. Nah, yang ketiga ini BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, di sini saya sudah menyiapkan juga ya jaringan dan IP-IP-nya. Di sini saya menggunakan 3 buah router dan 4 PC. Untuk pertama-tama mungkin kita konfigurasi dari PC dulu. Nah, ini untuk PC yang pertama, desktop, lalu ke IP configuration seperti biasa, lalu IP addressnya ini menggunakan yang sudah saya tentukan gitu, yang titik 10 titik 2. Lalu untuk netmasknya di sini default ya,
0 karena /24. Nah, untuk gateway-nya sama seperti IP, tetapi itu akhirnya /1. Lanjut ke PC2. Di sini PC2 IP-nya yaitu 100.200.10.2 karena /1-nya digunakan untuk gateway. Nah, untuk netmasknya ini saya ubah ke 255.255.255.0 karena di sana tertulis /24. Selanjutnya untuk PC ketiga sama seperti tadi, IP-nya di sini 100.200.20.2. Nah, ininya juga saya ubah ke 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 100.200.20.1. Yang terakhir yaitu PC keempat. Di sini IP-nya yaitu 192.168.20.2. Untuk netmasknya default, dan untuk gateway-nya .20.1. Selanjutnya untuk konfigurasi router, yang pertama router ke 1 dulu. Masuk ke CLI seperti biasa, enable. Lalu masuk konfigurasi terminal. Nah, sekarang di router pertama di sini saya akan mengkonfigurasi gig 0/1, 0/0 dan SE000. Pertama kita masuk ke interface gig 0/0. Salah, interface pas gig 0/0. Nah, di sini IP-nya yaitu 192.168.10.1. Netmasknya default .0. Lalu NOSA untuk mengaktifkan portnya. Lalu kita masuk ke gig 0/1. Dan IP-nya itu 100.200.10.1. Untuk netmasknya masih tetap default /24 255.255.255.0. Lalu kita aktifkan portnya dengan NOSH. Lalu kita masuk ke interface SE000. Lalu kita tambahkan clock rate. Clock rate di sini sekitar 64.000. Lalu selanjutnya kita tambahkan IP-nya yaitu IP add. Sini IP-nya 10.10.10.10.1. Di sini karena /30 jadi netmasknya 255.255.255.252. Oke. Nah, lalu kita aktifkan. Sudah itu kita langsung masuk ke router kedua. Nah, router kedua di sini hanya memasukkan 2 IP ya. Online. Kita langsung enable. Lalu config terminal. Lalu interface SE000. Lalu setelah itu kita langsung IP add 10.10.10.2. Untuk netmasknya sama seperti tadi 255.255.255.252.
252. Selanjutnya kita ke SE001. Interface SE 0/0/1. Nah, langsung di sini IP add. Di sini IP-nya yaitu 20.20.20.1 dan netmasknya sama seperti tadi ya, karena sama /30. Setelah itu kita NoSH. Untuk router 2 selesai, lanjut ke router ketiga. Router ketiga di sini konfigurasinya sama seperti router pertama. Enable config terminal, lalu interface SE000, lalu di sini IP add. IP-nya di sini menggunakan 20.20.20.2. Untuk netmasknya 255, 255, 255 dan 252. Sorry, ini salah. Selanjutnya clock rate sama seperti tadi 6400. Lalu masuk ke interface gig 0/0, lalu IP add. Oh, ini belum diaktifin, ntar. NoSH, lalu masuk lagi ke interface gig 0/0, lalu IP add. .192 100.200.20.1. Lupa netmasknya, yaitu 255, 255, 255, 0. Lalu NoSH. Lalu selanjutnya interface gig 0/1. Nah, gig 0/1 ini IP-nya yaitu 192.168.10.1. Harusnya .20.1. Itu di IP nya salah. Lalu NoSH. Untuk router 3 sudah. Bentar, ini harusnya di 20 kan. Nah, untuk konfigurasi BGP nya kita masuk kembali ke router pertama. Nah, di sini kita masuk dulu ke config. Lalu kita ketikkan perintah router BGP 100. Lalu kita berikan perintah neighbor. Lalu IP yang mengarah ke router kedua ya, yaitu yang 10.10.2. Lalu remote S.
remote S 200. Oh, ternyata ada yang typo. Neighbor. Nah, selanjutnya itu kita memasukkan networknya yang jalur gig 00 dan gig 01. Pertama kita network 10.10.0 dan untuk netmasknya yaitu 255.255.255.252. Oh sorry, kurang 255, satu lagi 255.252. Untuk network yang berikutnya ini 192.168.10.0 dan untuk netmasknya karena di sini /24 jadi 255.255.255.0. Lanjut untuk network yang terakhir ini yaitu yang 100.200.10.0. Untuk netmasknya sama, jadi sudah. Lalu kita end, kemudian kita ketikkan copy running strip config, lalu startup config. Nah, sudah berhasil untuk konfigurasi BGP pada router pertama. Selanjutnya kita akan ke router kedua. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Kita masuk dulu ke config, lalu ketikkan perintah router BGP 200 karena tadi udah 100, yang tengah 200. Lalu kita ketikkan perintah neighbor. Neighbornya kita yang ke kiri dulu yaitu yang 10.10.10.1 remote S. Remote S 100. Dan selanjutnya itu neighbor lagi, tapi yang sebelah kanannya yaitu yang 2020. Dan remote S nya juga kita ganti menjadi 300 ya. Selanjutnya kita masukkan networknya kita masukkan yang 10.10.10.0 dengan masknya yaitu 255, 255, 255, 252. Lalu kita tambahkan lagi network yang 20.20.20.0. Netmasknya masih sama. Nah, lalu kita ketikkan copy running config dan startup config. Nah, sudah berhasil. Kita lanjutkan ke router ketiga. Di router ketiga sama hampir mirip seperti router pertama. Kita masuk dulu ke config, lalu kita router BGP 300. Selanjutnya yaitu neighbor
Firmware-nya di sini 20.20.20.1, remote S 200. Selanjutnya kita tambahkan networknya. Yang pertama yang 20.20.20.0 dengan mask 255, 255, 255, 252. Untuk network selanjutnya, karena /24, jadi ininya titik 0, networknya yaitu 100.200.20.0. Untuk network yang terakhir yaitu IP-nya 192.168.20.0. Masnya masih sama karena /24. Oh sorry, ini kelebihan. Kita end, lalu kita ketikkan copy, running config, dan startup config. Nah, sudah berhasil juga. Konfigurasi sudah selesai. Sekarang kita coba untuk mengirim file antar komputer. Yang pertama seperti biasa gagal untuk pengenalan dulu, dan yang keduanya sudah berhasil. Ini coba di komputer lain juga sudah berhasil. Semuanya sudah berhasil ya. Sekarang saya akan coba ping lewat command prompt. Command prompt. Nah, saya akan ping ke 192.168.20.2. Nah, di sini sudah TTL ya. Berarti ini sudah berhasil. Saya akan coba sekali lagi ping ke 100.200.20.2. Nah, di sini juga sudah TTL. Berarti ini sudah selesai untuk konfigurasi routing BGP. Untuk selanjutnya konfigurasi VLAN. Untuk VLAN di sini saya sudah mengisi IP untuk setiap PC sesuai dengan yang saya tuliskan di rangkaian jaringan. Dapat dilihat di sini sudah sama. PC ketiga juga sudah. IP configuration sudah ya. PC keempat juga sudah. Nah, untuk VLAN ini saya akan membagi jaringan ini antara VLAN 10 PC 1 dan 2 dan VLAN 20 PC 3 dan 4. Langsung saja ke konfigurasinya. Kita buka, kita masuk ke CLI, lalu kita enable dulu. Nah, pertama kita ketikkan dulu show VLAN. Nah, bisa kita lihat ini adalah VLAN default atau bawaan yang sudah terdapat pada switch. Nah, kita akan membuat VLAN 10 dan 20. Pertama-tama kita masuk ke config terminal, lalu kita ketikkan VLAN 10. Selanjutnya saya akan beri nama VLAN 10 ini sebagai lab 1 ya. Selanjutnya kita masuk interface, FA di sini FA01 dan FA02 ya untuk VLAN 10. Nah, pertama kita akan masuk ke FA101, lalu switch port mode akses.
mode akses, dan lalu switch port akses VLAN 10. Akses VLAN 10. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk interface FA 0.0/2. Lalu switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Nah, untuk FA 03 dan FA 04 kita akan masukkan ke VLAN 20. Jadi interface FA 03 switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oh sorry, ternyata VLAN 20 saya belum bikin ya, belum saya namain. Jadi kita akses dulu ke VLAN 20, lalu kita beri nama name lab 2. Sorry, name lab 2. Setelah itu kita masuk lagi ke interface FA 0/4, lalu switch port mode akses, dan terakhir switch port akses VLAN 20. Setelah itu exit lagi. Nah, bisa kita lakukan show VLAN lagi. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20 yang bernama lab 1 dan lab 2. Portnya pada port FA 01 dan FA 02 untuk VLAN 10 dan FA 3 dan FA 4 untuk VLAN 20. Sekarang kita bisa cek untuk mengirim data apakah sudah berhasil atau belum. Nah, ini pada VLAN yang sama sudah berhasil. Ini VLAN yang sama juga sudah bisa berhasil. Nah, bagaimana jika berbeda VLAN? Nah, jika gagal berarti konfigurasi VLAN kali ini berhasil. Coba dengan komputer lain. Nah, ini sudah selesai untuk konfigurasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.